Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya, bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Okuli tanggal 7 Maret 2021. Okuli artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Didasarkan pada Mazmur 25 ayat 15a, terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan bacaan atau epistel dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Diikat oleh topik atau tema kasih kepada Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan makaholongi debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Keluaran pasal 20 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 17 adalah ke-10 firman. Sedangkan khotbah kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 saja. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, setiap negara atau bangsa yang berdaulat itu memiliki undang-undang dasar, seperti Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Bagi bangsa Indonesia, ada banyak yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang dasar itulah yang menunjukkan hakikat, eksistensi, atau keberadaan sesuatu negara atau bangsa. Undang-undang dasar itu yang mengatur, yang mengendalikan, dan yang memelihara kehidupan seluruh masyarakat di negeri itu.
Tanpa undang-undang dasar, maka masyarakat di suatu negeri akan menjadi masyarakat yang liar. Tidak ada pengendalinya. Tidak ubahnya seperti bangsa yang tidak punya peradaban. Yang berlaku di sana adalah hukum rimba. Yang kuat menguasai yang lemah. Yang lemah akan senantiasa tunduk dan tertindas. Tetapi dengan adanya undang-undang dasar, maka manusia atau masyarakat yang ada di sana itu akan terpelihara, terjamin hak-hak ajasi manusianya. Mereka akan hidup dengan aman, bahagia, dan sejahtera. Hidup mereka akan tenteram serta harmonis. Saudara, hal itu tidak ada ubahnya dengan keberadaan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada orang Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Hukum Taurat itulah yang merupakan undang-undang dasar bagi bangsa Israel. Hukum Taurat itulah yang mengatur, yang mengendalikan dan memelihara kehidupan bangsa Israel sejak mereka keluar dari perhambaan Mesir yang berlangsung 400 tahun lamanya. Pada saat mereka masih berada di Mesir dahulu sebagai hamba atau hatuban atau kuli, maka eksistensi mereka sebagai suatu bangsa tidak ada. Mereka diperlakukan sesuka hati dari penguasa setempat. Harga diri, martabat mereka sebagai manusia dan apalagi sebagai suatu bangsa Tuhan tidak dihargai sama sekali. Dan sekarang pada perikop Minggu Okuli kita saat ini, kita diingatkan tentang makna hukum Taurat ini dan kenapa Tuhan Allah dahulu memberikannya kepada orang Israel melalui Musa. Tidak hanya bagi orang Israel pada zaman Musa. Justru peranan dan keberadaan hukum Taurat ini terus berlanjut menjadi patokan hukum yang legal bagi orang Israel, atau lebih tepat kita katakan bagi orang Yahudi selanjutnya hingga pada masa Yesus dalam Perjanjian Baru. Sebagaimana dituliskan oleh Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Epistel pembacaan kita di Minggu Okuli ini. Saudara, mari kita telusuri hakikat hukum Taurat itu, terutama ke-10 firman atau Taurat Tuhan Patik Nasapului, the Ten Commandment. Saudara, mari kita lihat hakikat dan fungsi Taurat bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Pada ayat 1 dan ayat 2, sebelum menyampaikan ke-10 perintah, Allah mengawali dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dialah Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, dengan demikian Allah ingin menyatakan bahwa ke-10 perintah itu diberikan oleh Allah adalah untuk mengingatkan orang Israel bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi oleh Allah. Allah begitu rindu agar umat pilihannya itu hidup sebagaimana layaknya umat yang telah ditebus dan milik kepunyaan Allah sendiri. Allah rindu agar umat milik kepunyaannya itu hidup. Berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya ketika berada sebagai budak di tanah Mesir. Harus berbeda dengan itu. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Allah bagi umatnya bukan semata-mata untuk menambah beban yang harus dipikul oleh umatnya. Bukan. Ke-10 hukum yang tercatat di sini langsung ditulis oleh Allah di atas 2 loh batu dan diberikan kepada Musa dan bangsa Israel.
dengan menaati sepenuhnya semua perintah-perintah Allah ini. Itu akan membuktikan bahwa orang Israel menyambut, menerima, melaksanakan dengan senang hati pemerintahan Allah atas Israel. Dan dengan melaksanakan Taurat Tuhan itu dengan benar, maka orang Israel sudah menyatakan syukurnya atas pembebasan mereka dari tanah Mesir. Dan menurut Ulangan pasal 4 ayat 1, bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada orang Israel sebagai persyaratan agar mereka diizinkan oleh Tuhan dapat masuk dan bertempat tinggal settle di tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di sana dituliskan, maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Saudara, apa isi hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel melalui Musa itu? Ke-10 hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Israel melalui Musa diringkas sebagai hukum moral yang diberikan oleh Allah bagi Israel dan menguraikan tugas-tugas mereka kepada Allah dan kewajiban-kewajiban mereka kepada atau terhadap sesama manusia. Kedua bentuk tanggung jawab manusia ini, yaitu kepada Allah dan kepada sesamanya manusia, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nilainya sama dan pelaksanaannya harus dilakukan seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah dari ke-10 firman atau hukum Tuhan itu. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam epistel pembacaan di minggu ini dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Pada ayat 37 disebut, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, lewat pemberian hukum Taurat ini, pertama, kita belajar bahwa tentang apa yang harus dilakukan oleh umatnya terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya manusia. Kedua, kita menyadari bahwa ke-10 hukum inilah yang mengatur keseluruhan totalitas kehidupan kita sebagai manusia. Dan ketiga, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ke-10 hukum ini merupakan satu kesatuan yang memiliki fungsi yang sama sebagai pegangan hidup kita sebagai manusia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saudara, apa pelajaran berharga bagi kita dari khotbah ini dihubungkan dengan nama Minggu Okuli yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saitongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah, dan dihubungkan juga dengan topik Minggu Okuli, kasih kepada Allah makaholongi debata. Apa pelajaran berharga dari khotbah ini? Mari kita telusuri, Bapak Ibu. Pertama, Taurat Tuhan itulah yang menuntun hidup kita menjadi kudus. Taurat Tuhan menuntun hidup kita menjadi kudus. Saudara, hampir setiap hari Minggu kita selalu mendengar ke-10 hukum Allah. Patik Nasapului dibacakan oleh liturgis pemimpin ibadah kita. Hal ini ada baiknya memang. Tetapi akibatnya bisa saja karena kita terlalu sering mendengar sehingga menjadi kurang direnungkan arti dan makna serta bagaimana melakukannya. Karena sering didengar, bahkan sudah semua kita juga menghafalnya luar kepala. Maka ketika masing-masing ke-10 Taurat itu mulai dari patik perjulu hukum pertama sampai dengan ke-10 disebut-sebut, maka kita tidak lagi pernah merenungkannya atau berusaha memahaminya dengan baik dan benar. Bisa saja terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Saudara, ke-10 hukum Taurat ini bukan saja untuk menuntun kita agar tidak bekerja pada hari Minggu seperti hukum keempat atau menghormati orang tua
atau tidak membunuh dan tidak mencuri dan lain-lain. Bukan hanya menuntun kita untuk hal-hal seperti itu. Karena jika hanya mengajar kita untuk tidak ke kantor, ke tempat jualan, bekerja pada hari Minggu, atau hanya untuk menyuruh kita menghormati orang tua, serta tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, dan lain-lain, maka kita akan segera mengatakan, wah, saya sudah melakukan semua hukum Taurat itu. Aku sudah menghormati orang tua. Aku tidak pernah membunuh, berzina, atau mencuri, dan lain-lain. Itu yang kita katakan. Kita sudah klaim diri kita sudah hebat. Padahal di luar itu kitalah yang tahu. Sadar atau tidak sadar, kita melakukan penipuan, baik kecil-kecilan atau mungkin besar-besaran. Hati kita masih memelihara, ada di dalamnya dendam, kebencian, kecemburuan kepada orang lain. Hati kita sering dipenuhi oleh keinginan-keinginan jelek, hawa nafsu yang tidak terkendali masih terus menguasai diri kita. Ada kecurangan dalam mendapatkan keuntungan. Tiap hari selalu harus marah-marah, emosi marbada-bada. Saudara, semua itu bukti bahwa Taurat Tuhan masih hanya sekedar pengetahuan saja, sekedar hafalan saja bagi kita. Meski setiap hari Minggu kita dengar hukum Taurat itu, tetapi hanya sekedar didengar saja, atau tidak jarang didengar memang. Kemudian sesudah didengar, berlalu begitu saja tanpa ada perenungan. Doa-doa ulaning, hula hudo patiki, dan sebagainya, nggak ada. Saudara, ke-10 hukum Taurat Allah itu menyuruh kita tidak hanya sekedar tidak kerja hari Minggu, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina saja. Justru jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih dalam lagi daripada yang itu. Taurat itu menuntut dan menuntun kita agar kita memiliki hidup yang kudus. Kudus, Bapak Ibu. Baik, kita memiliki hidup yang kudus. Hidup yang kudus di sini meliputi apa? Hidup yang kudus meliputi kemampuan kita mengadopsi, meniru, meneladani sifat-sifat kekudusan Allah di dalam diri kita. Bagaimana penampakan hidup yang kudus itu di dalam diri kita? Lewat kemampuan kita melawan segala praktek-praktek yang menodai kekudusan diri kita. Banyak sekali unsur-unsur yang senantiasa berusaha menodai, merusak, membatalkan kekudusan kita itu, Bapak Ibu. Membunuh, berzina, mencuri sebagaimana dalam Taurat ke-6, ke-7, ke-8 itu hanya sebagian kecil saja. Sikap dan praktik lain masih banyak yang harus kita lawan. Ucapan-ucapan yang kotor lah, emosi yang selama ini tidak terkontrol lah, termasuk kebencian, kecemburuan, dan iri hati yang banyak, dan berbagai-bagai lainnya. Saudara, mari kita taklukkan semuanya itu, sehingga kita bisa hidup menjadi kudus di hadapan Allah. Inilah yang diingatkan oleh Taurat itu kepada kita setiap kali kita mendengarnya. Itu sebabnya Rasul Petrus menuliskan, jadi kamu pun harus mempersenjatai dirimu, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kata Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Baca itu, Bapak Ibu. Saudara, inilah target yang harus kita capai. Dengan adanya Taurat Tuhan itu, kita bisa memagari, menjaga diri kita tetap terpelihara kudus. Makanya diingatkan Petrus, jangan lagi kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna daripada Taurat itu bagi kita? Menyuruh kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu yang kedua. Pengajaran yang kedua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Apa maknanya? Pertama, mengasihi Allah. Saudara, Tuhan sengaja menempatkan mengasihi Allah itu di urutan pertama.
Baru setelah mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama manusia. Hal itu mengajar kita Bapak Ibu, meskipun kedua hukum tadi itu seimbang, selaras, memiliki nilai yang sama, tetapi semuanya itu harus dimulai dari yang pertama ini, yaitu mengasihi Allah. Harus dari sana starting pointnya, mengasihi Allah. Kata mengasihi disebut di situ agapao, agape. Dengan tekunnya kita mengasihi Allah, maka kita juga akan mengasihi sesama kita. Kalau seseorang tidak mau, tidak rela, dan tidak sudi untuk mengasihi Allah secara baik dan benar, maka ia tidak akan mau, tidak akan sudi, tidak akan dengan pasrah dia mengasihi sesamanya dengan baik dan benar, Bapak Ibu. Dan orang yang tidak mengasihi dan takut kepada Allah, maka dia tidak akan mau, pasrah, rela, dan senang hati bersikap baik, benar, dan kasih kepada orang lain. Gak akan mau, gak akan sudi. Dia akan menjadi orang yang angkuh, yang sombong, yang tinggi hati, menganggap diri mampu dalam segala hal, bahkan menganggap dirinya di atas segala-galanya. Dia tidak akan merasa butuh Tuhan. Bahkan apalagi tidak akan butuh teman manusia lainnya. Dia merasa bisa hidup tanpa siapa-siapa. Jadi hanya di dalam dan lewat kemauan melaksanakan kasih Allah itu dengan baik dan sempurna semata-matalah kita bisa menerapkan kasih itu juga kepada sesama dengan rendah hati. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam epistil tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kepada Allah melahirkan kasih kepada sesama. Itu tidak terjadi dalam waktu yang sama atau yang sekaligus, sebagaimana dijelaskan oleh Yesus pada Matius 22, 37, 40 tadi. Harus dimulai dari mengasihi Allah dulu. Dan kemudian diikuti dengan hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia. Saudara, mengasihi sesama manusia itu lahir dan mengalir setelah kita sudah menghidupi kasih kepada Allah dengan baik dan sempurna. Tidak mungkin orang akan melaksanakan kasih kepada sesamanya jika tidak diawali dengan iman kepada Allah terlebih dahulu. Ingat, segala perbuatan bagaimana baiknya pun itu kepada sesama yang kita lakukan, jika bukan lahir karena iman kepada Allah, maka itu bukan kasih kepada sesama, itu bukan agapao. Kebaikan-kebaikan yang lahir bukan karena iman, bukan karena agapao kepada Allah, adalah perilaku kebaikan sosial yang sering dilakukan oleh banyak atau semua orang yang lain. Entah dia beragama, apapun agamanya, ataupun bahkan tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan, atau yang kita sebut ateis sekalipun, memiliki kasih sosial, melakukan perbuatan yang baik kepada sesamanya. Jadi, inti daripada mengasihi sesama itu adalah mari kita bawa kasih. Agape kita bawa itu kepada sesama kita. Agar dia juga, kawan itu juga mengenal, ikut percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Orang yang sudah mengenal Allah di dalam Yesus, maka dia juga akan melakukan kedua kasih ini dengan baik, yakni mengasihi Allah dan sesama manusia. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Pengajaran yang ketiga dari khotbah ini, agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Tuhan saja. Inilah target berikutnya daripada hukum Taurat Allah diberikan kepada kita. Agar hidup kita sepenuhnya tergantung mutlak kepada Tuhan Allah. Saudara, bagaimana orang yang tergantung mutlak kepada Allah itu? Melalui Taurat Tuhan itu dinyatakan kepada orang Israel saat itu dan kepada kita di saat ini, bahwa hanya Tuhan Allah lah satu-satunya penguasa yang berhak mengatur umatnya, dan umat itu menaati sepenuhnya apa yang dititahkan oleh Tuhan kepada umatnya itu dengan baik dan benar.
Jadi, ketaatan yang diminta oleh Tuhan kepada kita adalah ketaatan yang sungguh-sungguh. Tidak ada lagi dualisme dalam diri kita. Satu menaati Tuhan, satu pihak lagi juga mengikuti alternatif lain. Nggak ada lagi seperti itu. Makanya masih banyak sikap-sikap yang mendua di dalam diri orang Kristen. Di samping percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada yang lain-lain di luar Tuhan. Masih banyak percaya kepada dukun, masih mau percaya kepada orang pintar, masih memberi sesajen kepada arwah yang meninggal, masih berobat kepada orang pintar, masih punya jimat-jimat, penjaga daging, penjaga rumah, dan lain-lain yang sejenis. Dualisme, Bapak Ibu, mendua. Makanya Yesus menegur orang Yahudi pada Matius 15 ayat 8-9 dengan mengatakan di ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, sikap seperti inilah yang diingatkan oleh Taurat itu bagi kita di saat kita mendengar khotbah ini, Bapak Ibu. Pegang teguh Tuhan Allah. Lewat kasih kita kepada Allah, kita tunjukkan kesetiaan dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mau lagi dualisme yang melacurkan diri kita, iman kita, kerohanian kita dengan kuasa-kuasa yang lain. Jangan. Bergantunglah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan pengajaran yang keempat, bagaimana itu bisa kita laksanakan? Okuli, mataku terarah kepada Tuhan. Saudara, hanya inilah kuncinya. Kita bisa menyatakan dan melaksanakan kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia itu dengan baik dan benar. Kuncinya hanya satu. Mari ingat pesan Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saitongdo ngaranapi mataku dopak Jehovah. Semoga kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia itu semakin hidup di dalam diri kita. Dan agar itu bisa terwujud, sekali lagi, Okuli. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Okuli 7 Maret 2021 dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau menerapkan dalam dirinya kasih kepada Allah. Maka holongi debata termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya tayangkan di YouTube beberapa waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Berkati firman ini, berkati jemaat yang akan mendengar. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah pada minggu-minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini dan untuk selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.